Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla kita panjatkan atas limpahan taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertolabul ilmi, nikmat kesehatan, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Oleh karenanya kita wajib mensyukurinya salah satunya dengan menghadirkan mata, hati, kemudian pendengaran kita untuk bersama-sama bertolabul ilmi di hari Senin, hari ke-22 Jumadil akhir, masuk ke hari 22 Jumadil akhir 1446 Hijriah, dan Allah SWT telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bertemu kembali. Salawat salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali. Allah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Oleh karenanya jemaah sekalian yang semoga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita eh, mulakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, sekaligus juga ilmu yang dapat menambah kekokohan, kekuatan iman dan Islam kita di atas tauhid yang lurus, yang murni, sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk itu, jemaah sekalian, kita sapa terlebih dahulu kepada Ustaz Ali. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa kabar kamu sehat kan sih? Alhamdulillah Sehat. sehat Ustaz. Bagaimana Ustaz? Keluarga sehat, Daraman? Agak malam. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, Alhamdulillah tanpa berpanjang lebar kita mengefektifkan waktu yang tersedia. Kami langsung persilakan saja kepada Ustaz Zona Ali untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Barik fi man ala alihi wa sahbihi Kami man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kaji lanjutkan kajian sirah dan Wasallam, lanjutkan Afwan pembahasan Ustadz, kita. suaranya Nah, tidak jelas. Iya Ustaz, itu suaranya seperti yang apa sinyal lemah begitu Balapan. atau iya betul. karena seperti sinyal lemah, ya kan Jadi sih? agak terputus-putus, jadi kurang jelas begitu Ustaz. Agak tertimpa-timpa begitu. Sebentar, sebentar. Masih kan sih? Jelas Ustaz sekarang, Alhamdulillah. Cek, Insya Allah. Halo, Halo, halo Ustaz. masih jelas Ya, ya? kedengeran. Oh, nah, Ini kalau nah, terlihat di sinyal di sini merah,
Ustaz, sinyal di Oh begitu ya? eh, tampilan dia begitu Ustaz. Nah, sekarang udah Masih? udah putih lagi aman-aman Ustaz. Oh gitu ya. Ada merah putih Ya, gitu. silakan Ustaz. Ya. Lanjut. Iya, Nah, barakallah. tapi tafadhol Ustaz. Lanjut Bismillah. kembali. Ikhwan, nah, lanjut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada kajian sebelumnya kita membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati para sahabat Ansar yang mereka tidak mendapatkan ghanimah sama sekali, mereka tidak mendapatkan ghanimah itu, dan itu Afwan adalah Ustadz, ya, 6 masih suaranya suaranya masih echo. Muhammad begitu ya, ajib nih, sebentar. Cek Bismillahirrahmanirrahim, cek Bagus suara Ustadz, bagus baik Ustadz. ya. Jelas. Nah, sebagaimana di kajian sebelumnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hikmah pemberian ghanimah yang begitu besar kepada orang-orang Quraisy dan tidak memberikan ghanimah sama sekali kepada sahabat Ansar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka hikmah di balik itu, yaitu beliau menyampaikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kepada orang-orang Quraisy itu adalah untuk menghibur hati mereka karena mereka baru masuk Islam, membeli keislaman mereka, membuat mereka itu lebih mantap dan komit dengan Islam. Dan sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat Ansar, beliau sudah begitu thikahnya, begitu percayanya dengan Islam dan iman mereka. Maka lebih detail lagi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentang hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam beberapa hadisnya yang lain tentang hikmah kenapa beliau memberikan begitu besarnya harta ghanimah kepada tokoh-tokoh Quraisy dan tokoh-tokoh Arab yang lainnya, dan tidak memberikan kepada sahabat-sahabat senior beliau, sahabat-sahabat Ansor secara spesifik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu sabdanya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni u'ti qawman akhafu dhala'ahum wa jaza'ahum wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khairi wal ghina minhum Amr bin Taghlib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku memberi kepada sekelompok orang harta itu karena aku mengkhawatirkan penyimpangan mereka, keluhan-keluhan mereka. Sedangkan aku mempercayakan kepada banyak orang terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, kebaikan yang telah Allah berikan ke dalam hati-hati mereka dan kecukupan yang telah Allah berikan ke dalam hati-hati mereka. Di antara orang-orang yang aku percaya Islamnya, aku percaya imannya, sehingga aku tidak memberi kepadanya apapun, di antaranya kata Nabi SAW adalah Amr bin Taghlib radhiyallahu an. Sampai Amr bin Taghlib radhiyallahu an mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa aku percaya dengan Islamnya, aku percaya dengan imannya, sehingga Nabi SAW tidak memberi apapun terhadap beliau. Kata beliau, ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulullah SAW humuran na'am, bahwa kalimat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih aku cintai ketimbang unta-unta merah, lebih aku cintai ketimbang harta-harta terbaiknya bangsa Arab. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman, bagaimana para sahabat, ya Amr bin Taghlib radhiyallahu an, beliau dengan ungkapan ini menunjukkan ekspresi ridhanya beliau kepada apa yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau ridha, beliau tidak mendapatkan apapun dari ghanimah itu karena alasan
bahwa Nabi SAW telah begitu percaya kepada Islamnya, kepada imannya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Inni la'u'ti rijalan hadithu ahdihim bi kufr. Sungguh aku memberi kepada orang-orang yang mereka itu baru saja keluar dari kekufuran. Itu di antara hikmah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka itu diberi karena mereka itu baru saja keluar dari kekufuran. Artinya untuk membuat nah, ikhwatal Sound iman hilang Ustaz. rahimah. Ini lagi mati sebentar tapi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa aku memberi kepada sebagian orang yang mereka itu hadithu ahdin bi kufr, bahwa mereka saja keluar dari kekufuran. Ikhwatal iman. Di dalam riwayat yang lain lagi, sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim juga bersabda, Inna Quraisyan hadithu ahdin bijahiliyatin wa musibah, wa inni aradtu an ajburahum wa ta'allafahum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Quraisy mereka baru saja keluar dari masa jahiliyah dan musibah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru saja keluar dari masa jahiliyah dan musibah. Dan aku ingin menundukkan mereka dan mengambil hati mereka. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sejumlah hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merinci kepada kita bagaimana beliau dengan apa yang beliau lakukan itu tujuan utamanya adalah untuk mengambil hati mereka, membuat mereka lebih kuat terhadap keislaman dan keimanan. Kadang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian manusia mereka karena masih dikuasai dengan jiwa yang sifatnya bersifat materi, keuntungan dalam dirinya, profit duniawi, mereka mengatakan inilah menunjukkan kebenaran dan kebenaran diri. Kita mengira seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam contoh yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, dengan sanad yang mursal sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betul. Amma walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, angin. La Ju'ail ibn Suraq khairun min tila jiwa Muhammad berada di tangannya. Kata Nabi SAW, sungguh Ju'ail bin Suraqah lebih baik dari sepenuh bumi manusia semisal Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis. Anda perlu menjelaskan ikhwatul iman bahwa Ju'ail bin Suraqah radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat yang beliau di antara fuqaraul muslimin, di antara sahabat umat Islam yang fakir, yang miskin. Beliau sudah masuk Islam sejak awal, dan ketika perang melawan Bani Quraidah, matanya terkena anak panah dari orang-orang Yahudi. Beliau itu kurus dan tampilannya nggak bagus. Artinya disebutkan oleh di dalam kitab Usudul Ghabah, disampaikan bahwa tampilan beliau itu profilnya itu jelek, ya, tidak ganteng, tidak ada tampan-tampannya, kurus, kering, kecil, ya, dan tidak ada bagus-bagusnya wajahnya. Namun Nabi SAW bersabda, sungguh Ju'ail bin Suraqah lebih baik dari sepenuh bumi manusia semisal Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis. Sedangkan Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis adalah dua tokohnya Quraisy. Dua tokohnya Quraisy.
Namun kata Nabi, walaupun bumi ini dipenuhi dengan orang dengan model-model seperti Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis, Ju'ail bin Suraqah jauh lebih baik daripada mereka berdua. Daripada manusia semisal mereka berdua yang memenuhi bumi ini. Namun kata Nabi, sungguh kata Nabi, aku berusaha untuk mengambil hatinya dua orang itu. Mengambil hatinya Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis. Aku mengambil hatinya supaya mereka memeluk Islam dengan penuh kelapangan dada. Sedangkan Ju'ail bin Suraqah radhiyallahu an, aku sudah percaya dengan keislaman. Sahabat senior dari kalangan muhajirin dan ansar. Nabi SAW telah percaya dengan keislaman mereka sehingga Nabi SAW tidak rice cooker ini. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di situ jelaslah hikmah dari apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidh menyebutkan di dalam Fathul Bari, dari hikmah ini kita mengetahui, kata beliau, fadhaharat bihadzal hikmatu fi hirmani Ju'ail bin Suraqah radhiyallahu an wa i'ta'i ghairihi wa anna dzalika kana limaslahati ta'alluf. Bahwa dari situ diketahui bahwa hikmah kenapa Ju'ail bin Suraqah radhiyallahu an tidak diberi, ya, sedangkan yang lainnya dikasih adalah karena untuk mengambil hatinya. Nah, dengan bahasa sekarang, ikhwatul iman, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab sirahnya, beliau menjelaskan bahwa pembagian ghanimah yang terjadi kesenjangan di sana, kata Muhammad Al-Ghazali, di mana sebagian besar diberi sedemikian besarnya dan sebagian lain bahkan tidak diberi sama sekali. Itu di situ ada hikmah besar bahwa dunia ini, ya kata beliau, bahwa di dunia ini ada sebagian orang yang mereka itu digiring kepada kebenaran itu dari perut-perut mereka, bukan dari akal-akal mereka. Bahwa mereka itu dimasukkan Islam ke diri mereka melalui perutnya, bukan melalui akalnya. Sebagaimana sebagian binatang itu, mereka itu dimasukkan ke dalam kandang-kandang mereka dalam keadaan aman dengan cara diikat kepala atau mulutnya atau lehernya. Supaya mereka dimasukkan ke dalam kandang-kandang itu dalam keadaan aman. Demikian pula dengan sebagian orang-orang tertentu ini, ya, yang mereka dalam tanda kutip tipuan-tipuan, dalam tanda kutip hal-hal yang menggiurkan hati mereka, ya, yang membuat mereka itu merasa nyaman dengan Islam dan SAW. Sampai sahabat Ansar mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Sampai saat Ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengucapkan apa yang dia ucapkan terkait dengan Ju'ail bin Suraqah radhiyallahu anhu. Namun ketika jelaslah bagi mereka apa kebijaksanaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang mereka dengar dari beliau, mereka malah menjadi senang dan bahkan mereka lebih mengatakan bahwa rekomendasi kebenaran iman dan Islam yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka, bahwa Nabi percaya akan Islamnya mereka, percaya akan imannya mereka, jauh lebih mereka cintai ketimbang dunia dan semua apa yang ada di dalamnya. Karena percayanya Nabi terhadap Islam dan iman mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang hasan, yaitu dalam Mustadraknya dari Asim bin Adi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku dan saudaraku membeli 100 bagian dari bagian perang Hunain. Ya, beliau membeli itu, dia memiliki harta dan kemudian membeli lagi untuk menumpuk
menambah hartanya lagi, ya, supaya menambah lagi jumlah onta yang dia miliki. Maka hal itu sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW mendengarkan akan hal tersebut, Nabi SAW bersabda, Ya Asim, ma dhi'bani adiyani asaba farisata ghanamin adha'aha rabbuha biafsada fiha min hubbil mali wa syarafi lidinihi. Wahai Asim, dua ekor serigala yang menyerang, ya, yang menyerbu kepada seekor kambing yang terpisah dari pemiliknya, tidaklah lebih merusak ketimbang ambisi seseorang terhadap harta, ya, tidaklah lebih merusak ketimbang rusaknya agama seseorang karena ambisinya terhadap harta dan jabatan. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda, di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan untuk menyerang seekor kambing, dua ekor serigala ini tidak lebih merusak ketimbang merusaknya, ya, ketimbang rusaknya agama seseorang karena ambisinya terhadap harta dan jabatan. Ya, secara bahasa yang lebih gampang untuk bisa kita mengerti bahwa antum menyadari ketika ada seekor kambing, kemudian ada dua ekor serigala lapar. Yang dua serigala lapar ini dilepaskan untuk kambing tersebut. Antum pasti membayangkan betapa rusak dan hancurnya kambing itu. Betapa tidak tersisanya kambing itu oleh dua ekor serigala lapar ini. Namun, kerusakan yang terjadi pada kambing itu, yang dicabik-cabik, dirobek-robek oleh dua serigala lapar ini, tidak lebih rusak ketimbang rusaknya agama seseorang. Dengan apa? Dengan ambisi harta dan jabatan. Oh, ambisi terhadap harta, ambisi terhadap jabatan, itu jauh lebih merusak agama seseorang melebihi rusaknya seekor kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala lapar. Ini menunjukkan begitu bahayanya ikhwatal iman, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ambisi terhadap harta dan jabatan itu begitu merusak terhadap agama seseorang. Yang kadang pelakunya atau subjeknya tidak menyadari akan hal itu. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa perumpamaan yang sangat agung ini, perumpamaan yang sangat mengerikan ini, adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan rusaknya agama seorang Muslim karena ambisinya terhadap harta dan jabatan di kehidupan dunia. Bahwa rusaknya agama seseorang dengan hal itu tidak lebih ringan ketimbang rusaknya seekor kambing, hancurnya seekor kambing yang diterkam dan dicabik-cabik oleh dua ekor serigala lapar yang menyerbu, ya, yang menanti dan menyerbu kepada kambing tersebut yang telah ditinggal pergi oleh tuannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dua serigala itu mengkonsumsi, memakan, menghabisi kambing tersebut dan menerkamnya. Dan kata beliau, kita tahu bahwa tidak akan selamat kambing itu dari dua serigala lapar ini, ya, dengan kondisi yang ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ambisi seseorang terhadap harta dan jabatan itu akan merusak agamanya dengan kerusakan yang tidak lebih ringan ketimbang kerusakan yang terjadi pada seekor kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala lapar. Dan beliau bahkan menguraikan ini dengan sangat mendalam di dalam risalah beliau, bahwa ambisi terhadap dunia itu merusak agama seseorang. Bahwa seseorang yang ambisius terhadap dunia, maka dia akan dirusak dengan salah satu dengan dua cara. Yang pertama, dia menghabiskan waktunya untuk mencari-cari dunia yang halal. Ini pertama misalnya. Sumbernya halal, tapi atau pendapatannya halal. Namun dia karena ambisi terhadap mengejar yang halal ini, sehingga menyebabkan dia terus hal min mazid. Ada tambahan lagi kah? Ada tambahan lagi kah? Merasa tidak puas dan tidak cukup dengan apa yang sudah dikumpulkannya dari harta-harta dunia. Hanya karena dunia. Ya,
Ketika dia mengumpulkan itu semuanya pure hanya karena dunia. Dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan itu. Maka terus dia berambisi dengan itu sehingga dia mengorbankan banyak hal. Mengorbankan kesempatan untuk ibadah, mengorbankan kesempatan untuk bisa silaturahim, mengorbankan kesempatan untuk memberi manfaat kepada keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya. Hilang semua kesempatan itu karena ambisinya mengejar harta yang halal. Namun ini akan jauh lebih fatal, jauh lebih berbahaya ikhwatal iman ketika dia masuk kepada yang kedua. Yaitu dia berambisi terhadap harta dan dia sudah tidak lagi peduli apakah harta itu dari sumber yang halal atau yang haram. Dia sudah tidak lagi peduli dengan itu. Dia mengejar semuanya dengan asumsi bahwa yang haram saja tidak gampang diperoleh, apalagi mencari yang halal. Maka mumpung masih ada peluang halal haram, sikat. Maka antum menyadari ikhwatal iman, jika kondisi yang pertama saja, ambisi terhadap harta halal secara berlebihan, menghancurkan dan merusak agama seseorang. Ya, ketika ambisi itu ada pada diri seseorang, ambisi harta dunia, maka dia akan membuat, itu akan membuat dirinya melakukan segala sesuatu dengan potensi yang dia miliki untuk mengejar dunia. Bahkan ketika dia seorang dai, dia berdakwah demi dunia. Auzubillah, auzubillah, summa auzubillah. Kemudian kalau andai kata dia adalah seorang orang yang suka sedekah, dia bersedekah juga karena dunia. Dia pejuang, dia berjuang karena dunia. Semuanya adalah aktivis-aktivis karena dunia. Dia turut serta di dalam banyak kegiatan-kegiatan kebaikan, maka dia akan memikirkan apa profit duniawi yang akan diperoleh dari segala kegiatan tersebut. Waliyadzubillah. Bagaimana ambisi terhadap dunia itu merusak agama seseorang. Dan itu pun tidaklah yang ringan atau tidak lebih ringan. Tidaklah lebih, ada lagi yang lebih berat dari itu. Yaitu ambisi terhadap jabatan. Ambisi terhadap jabatan. Dan ambisi terhadap jabatan itu jauh lebih merusak ketimbang ambisi terhadap harta. Karena apa? Karena harta itu dipakai untuk mengejar jabatan. Ya, dan tidak sebaliknya. Harta itu dicapai untuk mengejar jabatan. Ketika seorang itu sudah meraih jabatan tertentu, maka dengan demikian dia akan meraih apapun yang dia inginkan. Harta, wanita, apapun yang akan dia kuasai. Dan bahkan tidak cukup sampai di sana. Dia bisa menekan sana dan sini, memindahkan, mengintimidasi dengan jabatan yang dikuasainya, yang dimilikinya. Maka ikhwatal iman, Al-Imam Ibn Rajab juga menjelaskan dengan sangat mendetail di dalam satu risalah tersendiri menjelaskan tentang hadis Madhi'bani Ja'ian. Beliau menyampaikan di antaranya bahwa berambisi untuk meraih jabatan itu ada jabatan yang sifatnya jabatan struktural di dalam sebuah pemerintahan. Dia berharap menjadi presiden kah, atau wakil presiden kah, atau gubernur kah, atau wali kota kah, atau kamu jadi penasihat presiden kah, atau apapun bentuk. Ya, dia berambisi dengan sebuah jabatan struktural dengan apa yang dimiliki dari agama yang dimilikinya. Dan hal yang seperti ini pun itu sesuatu yang sangat merusak. Itu sesuatu yang merusak agama seseorang. Ambisi terhadap jabatan tertentu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna la nu'til imarata ala ila man sa'alaha wa huwa harisun 'alaiha. Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang yang meminta kekuasaan itu dan orang yang berambisi terhadap kekuasaan tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan jabatan yang sifatnya struktural. Dan ternyata ada yang lebih merusak lagi dari itu. Yaitu apa? Orang-orang yang mengejar jabatan di hati manusia. Posisi di hati manusia. Ini non-struktural. Tapi dia dengan agamanya, dengan ilmunya, dia berharap orang lain segan terhadap dirinya. Dia berharap orang lain kagum kepada dia. Dia berharap orang lain memberikan peluang kepada dia di dalam banyak hal. Dia mendapatkan kalau dia beli sesuatu, dia pengen dapat diskon ini harga Ustadz berapa nih misalnya. Ya, dia berharap untuk bagaimana kalau saya yang ini, dia mengharapkan kemudahan-kemudahan duniawi ya karena dia memiliki posisi di hati umat, di hati masyarakat, di hati jamaahnya. Dan dia berharap orang lain tunduk kepada dia. Ini lebih rusak, lebih bejat
ketimbang orang-orang yang mengejar jabatan yang sifatnya struktural. Kenapa demikian? Karena jabatan yang sifatnya struktural itu ada waktunya. Kalau dia diangkat oleh seorang presiden, maka ngikuti jabatan presiden paling jauhnya. Selama tidak diturunkan oleh presiden, maka dia duduk menjabat. Ketika presidennya turun, maka dia otomatis akan diturunkan. Namun seseorang yang dengan effortnya, dengan agamanya, dengan ilmunya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan kezuhudannya, dia berharap orang lain mengakui kesolehan, ketakwaan, keilmuan, kealiman, kezuhudan dirinya, maka itu nggak ada masa akhirnya. Bahkan tambah semakin tua, semakin menjadi. Tidak sedikit semakin menua, semakin tertipu. Semakin merasa dirinya, ana beda dengan antum. Ana ini sudah ustadz kibar. Antum masih di mana? Sigar. Ana begini, ana begitu. Merasa dirinya bahwa sudah tidak lagi selevel dengan sebagian orang yang lainnya. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa semakin berilmu seseorang harusnya semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin membuat dia itu merasa lebih buruk daripada yang lainnya, tidak merasa dirinya lebih baik, karena keilmuan itu seringkali malah menjadi, ya, keilmuan itu malah seringkali menjadi bumerang bagi pemiliknya. Seringkali ilmu itu yang menjadikan seseorang itu akan menjadi musuhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi jaksa penuntutnya. Berapa banyak orang-orang berilmu mengetahui banyak hal dengan ilmunya, namun dia masih melanggar hal tersebut. Maka di dalam dinul Islam, di dalam agama yang mulia ini, kesalahan yang dilakukan oleh orang awam, ya, itu wajar. Tapi kesalahan yang serupa dilakukan oleh seorang yang berilmu, itu tidak wajar. Tidak boleh seorang berilmu terjerumus dalam kesalahan-kesalahan yang diwajarkan oleh orang-orang awam. Itu sebagaimana hal ini menjadi sesuatu yang sangat membebani, berat, membebani begitu, yang sangat berat di hadapan bagi diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah tidak sedikit para ulama salaf terdahulu sangat membenci popularitas. Mereka tidak suka dipuji, mereka tidak suka di-follow, mereka tidak suka untuk diagung-agungkan dan diilu-ilukan. Mereka tidak suka jika ada orang datang untuk minta doa, minta dimuliakan dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, aku berharap hijrah pindah ke kota Mekah dan tinggal di salah satu gang-gang yang ada di kota Mekah ini, karena saat ini aku sudah diuji dengan popularitas. Subhanallah. Padahal di zaman itu, ikhwatan iman, seseorang mengenal nama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia tahu nama doang. Ya, tidak akan mengenal profilnya, wajahnya, suaranya, dan lain sebagainya. Sehingga orang akan mengatakan Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam Ahmad. Rahimahullah Imam Ahmad, hafizahullah Imam Ahmad. Misalnya ketika semasa dengan beliau. Namun belum tentu ketika kita sisipan, ya, dengan beliau di jalan atau di satu masjid duduk bersebelahan misalnya, kita tahu atau belum tentu kita kenal bahwa beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Namun di zaman ini, zaman yang naudzubillah dengan fitnah yang sangat mengerikan, ya, bahwa Allah yang Maha tahu akan kejahilan dan kebodohan masing-masing kita. Allah yang Maha tahu bahwa keterbatasan ilmu kita yang tidak mungkin dibandingkan dengan seujung kuku kakinya Imam Ahmad bin Hanbal. Namun popularitas itu menerkam dan memakan sebagian besar para dai, diri kita semuanya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang terkadang mengagumi seorang dai yang ketika dai itu tidak memahami posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi sebagian orang yang kagum kepada orang-orang itu mengagumi mereka melebihi kagumnya sebagian kita kepada imam-imam besar seperti Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan yang lain sebagainya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan dari semua fitnah-fitnah ini. Dan Nabi SAW mengingatkan, "Madzibani ja'i'ani bi afsad ursila ala ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syaraf lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing, tidaklah itu lebih merusak ketimbang rusaknya agama seseorang karena ambisinya terhadap harta dan jabatan. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa Umar ibn Khattab bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Ji'rana, ya setelah pulang dari Taif. Beliau bertanya, ya Rasulullah, di masa jahiliyah, aku pernah bernazar untuk iktikaf seharian di Masjidil Haram. Apa yang harus aku lakukan? Nazar itu dilakukan, diniatkan di masa jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar radhiyallahu an, idhab fa'takif yauman. Pergilah kamu, iktikaflah sehari di sana. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan kepada Umar seorang budak. Ya, dikasih seorang budak dari jatah beliau. Ya, dari jatah Nabi SAW. Nabi mengambil dari jatah itu bukan dari ghanimah. Umar nggak dapat ghanimah sama sekali. Tapi dari jatah Nabi SAW ada seorang budak dihadiahkan kepada Umar. Dan di hari itu, ketika beliau mendengar, Umar radhiyallahu anhu mendengar bahwa Nabi SAW memerdekakan tawanan-tawanannya, maka Umar radhiyallahu mendengar suara itu. Umar mendengar bahwa Nabi SAW memerdekakan budak-budaknya, memerdekakan seluruh tawanan-tawanannya. Umar pun bertanya, mahada, ada berita apa ini? Disebutkan bahwa Nabi SAW memerdekakan tawanan-tawanannya. Semuanya dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka kemudian beliau pun berkata kepada anaknya, kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, idhab ila tilkal jariyah, fakhalli sabilaha. Wahai Abdullah, sampaikan kepada budak itu bahwa dia merdeka, dia bebas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum ingat bahwa Nabi SAW balik di Ji'rana setelah pengepungan Taif itu kurang lebih 14 hari sebelum beliau membagi ghanimah. Ya, beliau 14 hari menanti, berharap suku Hawazin yang kalah perang dalam perang Hunain ini datang dan meminta kembali harta-harta mereka. Ya. Namun qaddarallah, setelah ghanimah itu terbagi, baru datanglah utusan Hawazin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 14 orang, pemimpin mereka Zuhair bin Surd, dan mereka datang, mereka menyatakan ketaatan mereka dan baiat mereka untuk memeluk agama Islam. Dan kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna aslun wa ashira, famunna alaina. Ya Rasulullah, kita ini dari satu pokok yang sama. Kita ini berkeluarga. Berilah anugerah kepada kami ya Rasulullah. Berbuat baik, berbelas kali, kasihlah engkau kepada kami ya Rasulullah. Manallahu alaik. Semoga Allah akan berbelas kasihan kepadamu. Fa innahu qad nazala bina minal bala'i ma la yakhfa alaik. Kami ditimpa musibah yang kamu lebih tahu tentang hal itu ya Rasulullah. Dan Zuhair bin Surd mengatakan, ya Rasulullah, innama fil hadha'iri ammatuka wa khalatuka wa khawas wa khawadinuk wa hawadinuka allati kunna yakfulnak thumma sa'aluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabiyahum. Ya Rasulullah, sebagian yang engkau tawan ya Rasulullah, di antara mereka ada bibi-bibimu dari jalur ayah dan bibi-bibimu dari jalur ibu. Ada orang-orang dekat dan kerabatmu ya Rasulullah yang dulu ikut mengasuhmu. Ini keluarga dari Halimah As-Sa'diyah, dari suku Bani Sa'ad. Ya, yang pernah mengasuhmu ya Rasulullah. Sekarang mereka menjadi tawan-tawananmu. Dan mereka pun meminta kepada Nabi SAW untuk mengembalikan harta mereka dan mengembalikan tawanan-tawanan mereka. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, ma'iman taraun. Kalian tahu siapa yang sedang bersama aku. Maksudnya dari sejumlah tawanan yang ada, yang tersisa adalah ini. Ya. Wa ahabul hadithi ilayya asdaquhu. Yang paling aku sukai dari setiap ucapan adalah ucapan yang paling jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun bersabda, ikhtaru baina ta'ifataini, imma sabya wa imma al-mal. Waqad kuntu ista'nathtu bikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian boleh memilih salah satu dari dua. Boleh kalian minta harta kalian, atau kalian boleh minta dimerdekakannya para tawanan. Salah satu dari dua. Nggak bisa dua-duanya. Karena aku sudah menunggu kalian, kata beliau. Kata Nabi SAW. Bahwa beliau telah menunggu mereka 14 hari.
sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah tersebut. Ya, ketika mereka menyadari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa mereka tidak bisa mengambil kedua-duanya, tidak bisa mengambil harta, tidak bisa mengambil keluarganya jadi satu sekaligus, maka mereka mengatakan fa inna nakhtaru sabyana. Ya Rasulullah, kalau demikian kami lebih memilih bebaskanlah para tawanan. Ya, artinya diperbudak, bebaskan mereka. Otomatis di sini kita menyadari ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, seringkali sebagian antum, sebagian kita menilai begitu berharganya harta dunia. Namun seringkali karena dunia itu kita melupakan keluarga, kerabat, sahabat, dan teman-teman dekat. Ternyata di saat kita harus memilih, di situ kita menyadari bahwa kerabat jauh bernilai, saudara jauh lebih bernilai daripada harta. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ikhwatal iman, maka mereka pun memilih kerabat kami ya Rasulullah. Merdekakan mereka, lepaskan para tawanan. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Amma kana li wali bani Abdul Muttalib fahuwa lakum." Adapun yang menjadi jatahku dan jatah Bani Abdul Muttalib, maka itu milik kalian. Saya merdekakan hari ini juga. Semua milik Bani Abdul Muttalib. Fa'idha salaitu dhuhra, faqulu, inna nastashfi'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala al-mu'minin. Wa bil mu'minina ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi nisa'ina wa abna'ina. Dan jika nanti selesai sholat zuhur, sampaikan kepada umat manusia bahwa kami telah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi bantuan kepada kami terhadap orang-orang beriman. Dan juga orang-orang beriman terhadap Rasulullah SAW terkait dengan wanita-wanita kami dan anak-anak kami yang kalian tawan. Maka selesai sholat zuhur, mereka pun berbicara. Diizinkan oleh Nabi untuk berbicara dari suku Hawazin ini. Dan mereka menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mereka sampaikan. Mereka mengatakan bahwa kami berharap kalian memerdekakan tawanan-tawanan kalian sebagaimana kami telah meminta izin hal ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah memerdekakan tawanan-tawanan beliau dan juga dari tawanan Bani Abdul Muttalib. Ya, telah dimerdekakan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun menambahkan lagi kepada umat Islam. Ya, setelah Nabi SAW mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya, beliau pun menyampaikan amma ba'd fa inna ikhwanakum qad ja'u ta'ibina wa inni qad ra'aitu an arudda ilaihim sabyahum. Adapun selanjutnya kata Nabi, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian yang datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah, memeluk agama Islam, dan aku berpendapat, aku mengusulkan agar kalian mengembalikan kepada mereka tawanan-tawanan kalian. Ya, yang menjadi tawanan kalian itu bebaskan semuanya. Maka kemudian Nabi Rasulullah SAW pun bersabda, amma kana li wali bani Abdul Muttalib fahuwa lakum. Adapun yang menjadi milikku dan menjadi milik Bani Abdul Muttalib, semua aku kembalikan, kata Nabi SAW. Demikian pula para muhajirun. Paham muhajirin mengatakan, maka lana fahuwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi milik kami ya Rasulullah, maka juga sama dengan apa yang menjadi milik Rasulullah SAW. Semuanya kami bebaskan. Semuanya kami merdekakan. Ada seorang mengatakan, Uyainah bin Hisn mengatakan, amma makana li wali bani Fazarah, ya, fala. Ya, Uyainah bin Hisn, ya, salah seorang tokoh Quraisy yang juga mendapatkan ghanimah yang cukup besar, ya, yang baru masuk Islam. Antum tahu dia termasuk yang baru masuk Islam. Apa yang menjadi jatahku dan Bani Fazarah itu tidak kami merdekakan, kata dia. Tetap milik kami, kata beliau begitu. Kata dia begitu. Kemudian Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an yang juga masuk Islam pada waktu Fathu Mekah, yang pun mendapatkan ghanimah yang cukup besar dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, amma ana wa banu Tamim fala. Demikian pula dengan jatahku dan jatahnya Bani Tamim. Tidak kami merdekakan, tidak kami bebaskan. Abbas bin Mirdas pun mengatakan yang sama. Amma ana wa banu Sulaim fala. Milikku dan Bani Sulaim tidak. Maka Bani Sulaim, ya, pun berkata, demikian pula Bani Tamim. Bani Tamim dan Bani Sulaim merespon perkataan dari dua tokoh mereka itu, Al-Aqra bin Habis dan Abbas bin Mirdas. Mereka mengatakan, kadzabta bal huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bohong.
bahwa kami ridho sebagaimana Rasulullah SAW. Kami ingin agar semuanya dimerdekakan sebagaimana Nabi SAW memerdekakan tawanan-tawanannya. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, menegaskan lagi, Ya ayyuhan nas, ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum. Faman tamassaka bisyai'in min al-fay' falahu alaina sittatu fara'id min awwali syai'in yufi'uhu Allahu alaina. Kata Nabi SAW, wahai manusia, kembalikan semua wanita-wanita dan anak-anak mereka. Bebaskan mereka semuanya. Barang siapa yang masih menyimpan itu, saya ganti 6 kali lipat, kata Nabi SAW. Dari nanti pendapatan harta sesudahnya. Barang siapa yang masih menahan itu, ya, yang tidak terima untuk memerdekakan, setiap yang mereka merdekakan, saya ganti 6 kali lipat, kata Nabi SAW. Dari pertama kali yang saya terima dari apa yang Allah berikan kepadaku. Maka dengan demikian, semuanya dibebaskan. Ya, baik yang terima maupun yang tidak terima. Kenapa? Yang tidak terima untuk dibebaskan, mereka tahu, oh ini investasinya luar biasa. Bagaimana Nabi SAW menjamin untuk menggantikan apa yang mereka merdekakan dengan 6 kali lipat. Allahu Akbar. Kalau misalnya ada harga seorang budak, pada saat itu misalnya per budaknya 100 juta, Nabi SAW berjanji akan menggantikannya dengan 600 juta. Allahu Akbar. Ini good investment, ya, investasi yang luar biasa. Maka yang bakhil-bakhil pun pada saat itu langsung melepaskan itu demi dunia. Ya. Namun yang ikhlas-ikhlas mereka melepaskan sebagaimana yang telah mereka ikrarkan di awal waktu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, ikhwatal iman, antum mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jihad, ambisi beliau bukanlah harta dunia. Ambisi beliau bukanlah tawanan. Ambisi beliau bukanlah kekuasaan. Ambisi beliau mereka masuk Islam. Itu ambisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Mereka berharap, Nabi SAW berharap mereka Muslim. Itu harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat ditunjukkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahagianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Islamnya mereka berlipat-lipat jauh lebih besar ketimbang bahagianya beliau dengan menawan mereka. Tidak ada nilainya. Buktinya apa? Nah, dengan melihat komitmennya suku Hawazin untuk memeluk dinul Islam, Nabi SAW sampai menawarkan kepada siapa yang tidak mau memerdekakan mereka, aku ganti 6 kali lipat. Nggak tanggung-tanggung negosiasinya Nabi SAW. Nggak tanggung-tanggung, begitu murah dan tidak bernilainya dunia untuk beliau SAW, bahwa dunia itu betul-betul tidak bernilai, betul-betul dibawa menjadi sebuah debu di bawah telapak kaki Nabi kita Muhammad SAW. Begitu beliau tidak bernilainya, bahwa Islamnya mereka jauh lebih bernilai. Islamnya mereka datang sebagai Muslim, mereka berhak untuk dimuliakan. Mereka berhak untuk kembali dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Mereka berhak untuk itu semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya nego, bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, 6 kali lipat aku bayar. Kalau masih belum mau memerdekakan sekarang dengan kelegaan hati, aku akan ganti dengan 6 kali lipat. Di sini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Begitu kuatnya pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada antum, kepada kita semuanya. Bahwa dunia ini benar-benar batu pijakan yang diinjak. Bukan batu yang disanjung di atas kepala. Yang diulu-ulukan, dimulia-muliakan. Tapi sesuatu yang diinjak dengan kaki kita untuk mengejar akhirat. Untuk mengejar jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwafillah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fiik, Ustaz Zuna. Terima kasih atas materi pada malam hari ini. Berbagai pelajaran yang untuk menguji terlebih dalam keikhlasan dalam beribadah, begitu ya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan pada jamaah yang ingin bertanya, ada kesempatan untuk bertanya. Boleh pertanyaannya disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan melalui secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Untuk pertama kami persilakan Ummu Amr, pertanyaan dari jamaah di Amerika dan Kanada. Tafadhol. Ya, jazakumullahu khairan, Kang Zai. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas kehadirannya di malam hari ini.
Semoga Allah memberikan kesehatan, perlindungan buat Ustadz Ya, dan Ra. keluarga Ya, dimanapun berada. ya, Ra. Ustadz tadi menjelaskan tentang Ju'ail bin Surakah yang Nah, wajahnya tidak sedap dipandang, atau tetapi jeleknya eh, Ju'ail bin Surakah ini lebih berharga dibandingkan dunia misalnya. Nah, apakah ini bisa kita setarakan? Misalnya dunia kan diibaratkan sebagai bangkai ya Ustadz. nah, Jadi eh, apakah maksudnya bisa kita bilang tuh wajahnya yang jelek kayak gitu lebih baik karena memang dunia itu memang seperti bangkai gitu Ustadz. Boleh nggak? nah, Maksudnya secara fisik. Kalau tadi kan baik. bukan secara fisik, ya. Mohon Ya. penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu Nah, khairan. wa jazakallahu khair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membandingkan Ju'ail bin Suraqah dengan dunia, tapi membandingkan dengan dua tokoh Quraisy, yaitu Uyainah bin Hisn dan Al-Aqra bin Habis. Maksud Nabi, satu Ju'ail ini dibandingkan manusia sepenuh bumi yang senilai dan sekualitas Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisn, Ju'ail bin Suraqah jauh lebih mulia ketimbang manusia sepenuh bumi selevel Suraqah, selevel Uyainah bin Hisn dan Aqra bin Habis. Maksud Nabi SAW, orang-orang tertentu, kita di dunia ini mungkin contohnya, kita akan memberi contoh ya, seorang yang selevel misalnya Donald Trump misalnya. Siapa yang nggak kenal Donald Trump, siapa yang nggak kenal seperti Elon Musk gitu misalnya. Dia kenal Elon Musk, Donald Trump. Orang melihat Elon Musk, ketemu dengan Elon Musk, insya Allah seumur hidup nggak bakal lupa. Saya pernah sisipan, pernah duduk ngopi sekafe bareng. Padahal cuma sekafe bareng. Dia di pojokan, di situ satu di pojokan. Namun Nabi SAW menyebutkan di dalam konteks perumpamaannya bahwa seorang mukmin yang jelek, yang miskin, yang fakir, yang kere, jelek dia, matanya buta sebelah, ya, jauh lebih mulia ketimbang manusia seperti Elon Musk sepenuh bumi. Ya, andai kata Elon Musk ini penuh dengan bumi ini dengan orang model Elon Musk atau penuh dengan orang model Donald Trump, seorang mukmin yang jelek, yang kurus, yang miskin, yang buta sebelah itu jauh lebih mulia ketimbang manusia sepenuh bumi seperti Donald Trump atau Elon Musk. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Nah, Jadi jelas Ustadz. Yang kedua nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi Waalaikumsalam. menjelaskan betapa generousnya Rasulullah SAW ketika mendakwahkan agar orang-orang bisa masuk Islam. Dan Nah, kalau tadi Rasulullah SAW memilih 6 kali lipat untuk menunjukkan besarnya pengganti yang akan Rasulullah SAW berikan. Apakah angka 6 misalnya ini Ustadz bagi kami yang orang tua, misalnya kita bilang sama anak-anak, eh, bikin hafalan ini nanti ibu ganti 6 kali lipat, 6 kali lipat untuk menunjukkan bahwa kalau belajar agama Islam itu rewardnya besar. Dengan hmm. tujuan mengikuti 6 kali lipat karena memang Rasulullah SAW menunjukkan yang seperti itu. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Barakallahu fiik. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW 6 kali lipat itu adalah di antara keputusan Nabi SAW untuk mematikan otak negosiasi sebagian orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam pada saat itu. Ya, untuk mematikan lagi opsi cuma segitu. Ya, dengan Nabi SAW mengatakan, kamu keluarkan sekarang, kamu merdekakan sekarang, saya akan ganti 6 kali lipat. Itu sudah mereka sudah akan lupa dengan semua otak hitungan kalkulator bisnis mereka akan lenyap dengan itu. Ya, ketika antum negosiasi dengan seseorang, kamu jual berapa? Sekian. Saya kasih sekian, tapi dengan saya lipat gandakan dan menjadi 6 kali lipat. 6 kali lipat sudah di luar angka negosiasi seseorang. Ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, maka otomatis ketika misalnya dengan konteks yang mirip dengan itu untuk kita memotivasi anak-anak kita, kalau kamu misalnya saya kasih misalnya per hari 10.000, ya, dalam misalnya 10.000 rupiah misalnya uang sangu harian, dan ketika kamu mau melakukan ini saya kasih 60.000, jangankan 60.000, 100.000 kalau kita bisa untuk
memotivasi seseorang dengan agamanya, lakukan. Bukan cuma 6, 10, do it. Lakukan. Allah alam bisawab. Iya, Masya Allah Ustadz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, mohon Nah, nasihatnya ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya anak-anak yang berbeda usia, masih yang belum balik atau ada juga yang teenager. Nah, untuk mendidik mereka ini agak sulit Ustadz, karena misalnya yang teenager sudah melihat barang-barang branded. Jadi kalau dibelikan pakaian, maunya memilih yang branded. Padahal kadang-kadang kami tidak mampu untuk membelinya. Di sisi lain, kalau yang masih kecil misalnya ada pelarangan ini dan itu, dibilangnya kita sebagai orang tua banyak mengatur. Padahal aturan itu adalah untuk kemaslahatan yang diambil dari syariat Islam. Bagaimana Ustadz Bagaimana Ustadz mengendalikan atau mengendalikan emosi dan bagaimana menjaga anak-anak kami supaya dengan aturan ini mereka tidak membenci Islam. Mohon nasihatnya Ustadz. Kalau anak Jazakumullah yang kedua khairan. gimana? Yang kedua, Agar Muhammad? hati, yang pertanyaan kedua ini maksudnya Enggak, bukan. eh, Maksudnya anak yang kedua kan ada dua anak, yang satu doyan branded gitu. Yang kedua, apa-apa tidak boleh Ustadz. Jadi oh, mungkin merasa begitu. Ini kenapa nggak boleh? Itu ya, nggak boleh. iya, anak yang sebayanya mereka kalau keluar misalnya jam maghrib kami bilang suruh pulang karena sebelum maghrib dia bilang teman-temannya masih main bola. Kemudian jangan dengar musik, dia bilang tetangganya dia juga orang Muslim juga eh, dengerin musik, bahkan dia dia visit ke tempat temannya yang Muslim juga di sana musik-musik selalu on. Jadi agak serba salah Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah. Nah, barakallahu fiik. Baik, memang setiap kasus itu dengan terapinya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan wawasan masing-masing kita, bagaimana cara kita menetralisir hal tersebut. Tapi alhamdulillah kita ini hidup di zaman keterbukaan informasi yang seperti sekarang ini melalui media sosial kita. Dengan itu kita bisa menjadikan apa yang kita ketahui sebagai salah satu sarana untuk mendidik anak-anak kita. Ya, bahwa contohnya orang yang asik dengan barang branded, ya, sehingga dia itu mindsetnya adalah kalau nggak branded nggak bagus. Itu kita bisa tanamkan mindset tertentu kepada anak kita dengan cara yang berbeda. Misalnya apa? Bahwa yang doyan branded, barang branded itu orang miskin, bukan orang kaya. Bahwa orang kaya itu malah nggak peduli brand, yang penting useful, berguna. Ya, buktinya apa? Ya, tunjukkan profil-profil seperti Mark Zuckerberg misalnya, pemilik apa namanya Facebook, ya, misalnya dulu siapa namanya yang Apple nih, mereka memakai pakaian-pakaian, sepatu, celana tanpa brand, bukan bukan menggunakan brand-brand yang terkenal gitu loh. Bahkan Ana pernah dulu membaca sebuah buku judulnya The Millionaire Next Door. The Millionaire Next Door, buku itu menjelaskan, menganalisa 100 orang terkaya di Amerika dan mewawancarai. Ambil kuncinya, kunci. Jadi itu kira ya, bahwa di dalam buku The Millionaire Next Door itu mewawancarai 100 orang terkaya di Amerika dan kemudian menganalisa mulai dari bagaimana mereka belanja, milih pakaian, beli topi, jam tangan, liburan, beli rumah, beli motor atau mobil dan lain sebagainya. Yang kesimpulan mereka membuat mereka itu tercengang bahwa rata-rata orang-orang yang menjadi karyawan lah yang dituntut untuk pakai brand. Hah? Hah? Nggak tahu, habis coba lihat. Tanya Uma. Tanya Uma. Jadi itu yang, oh Aisyah, 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 Aisyah. Nah, itu yang malah yang pakai branded itu karyawan yang dituntut untuk berpenampilan di depan orang lain supaya dia itu ya, sebagai sales misalnya, sebagai memang dia itu jualan. Apa ada yang harus dijual yang dinilai dari dirinya dari apa yang dia pakai. Tapi bisnis owner, pemilik kekayaan yang top level, mereka sudah nggak pusing branded.
branded tertentu mereka nggak peduli. Coba balik mindsetnya dengan cara seperti itu. Tunjukkan profil-profilnya. Begitu banyak di media sosial orang-orang yang super duper kaya, mereka sudah nggak pusing lagi terkait dengan apa yang mereka pakai, merek apa yang mereka pakai dari pakaian, celana, sepatu, sandal, kacamata, mobil bahkan ya, bahkan rumah tinggal nggak harus peduli mereka. Karena sering malah ketemu dengan beberapa orang yang sangat kaya raya, miliar bahkan mungkin mungkin lebih dari miliar mungkin duitnya. Malah tinggalnya di pinggiran-pinggiran, di Bekasi lah, di ini. Karena pikir, Masya Allah ini orang karyawannya ribuan, duitnya Masya Allah, tabarakallah, dan lain sebagainya, bisnisnya sangat bergerak dengan luar biasa. Tiap setahun sekali selalu buka perusahaan baru, tapi malah lifestyle-nya sangat low profile dibandingkan dengan orang-orang yang flexing dengan jam tangannya, dengan mobilnya, dengan ini dan ini, tapi ternyata dia harus menghabiskan 8 jam tiap hari di kantor orang. Ya, ini menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan. Ini sekedar contoh saja bagaimana kita menanamkan mindset yang seperti ini kepada anak kita. Kita balik dengan apa yang kita ketahui dari media sosial dan lain sebagainya. Kemudian terkait yang kedua, anak yang kedua yang merasa terkekang dengan aturan dan larang, aturan ya, perintah dan larangan. Kita harus menyadari, ikhwafillah, menyadarkan diri kita dan menyadarkan kepada orang lain bahwa ketika seorang anak itu lebih disayang, maka mereka akan lebih diperhatikan. Di antara bentuk sayang dan perhatian itu adalah dengan perintah dan larangan. Ya, dengan itu bukanlah memberikan pembatasan, tapi di situ mereka diberikan keamanan bahwa pembatasan itu diberikan keamanan. Ketika seseorang itu diberikan pembatasan, maka dia akan mendapatkan keamanan, keamanan dunia, keamanan akhirat. Ketika seseorang diberi kebebasan, maka dia kehilangan keamanannya. Ya, ingat bahwa semakin kita dibatasi gerak kita, maka artinya di situ memang betul kita kehilangan sebagian dari kebebasan. Tapi di balik kehilangan kebebasan di situ ada keamanan yang terjamin. Ya. Dan sebaliknya ketika seseorang itu diberi kebebasan, dia kehilangan keamanannya, sudah tidak aman. Ya, perumpamaan yang sederhana adalah antara karyawan dan orang yang pengusaha. Karyawan itu bebas atau nggak bebas? Nggak bebas. Dia diberi batasan-batasan. Tapi ada jaminan keamanan clear. Tiap akhir bulan dia terima gaji. Tiap akhir bulan dia terima apa yang semestinya dia terima. Tapi seorang business owner atau seorang pengusaha bebas. Mau dia bangun jam berapa, keluar jam berapa, pulang jam berapa, jalan jam berapa, mau kerja seberapa. Bebas. Tapi apakah ada keamanan bagi dia? Nggak ada keamanan. Ini mindset yang begini juga perlu dipahamkan di dalam diri kita. Oh, ternyata kalau orang pengen aman, ya jangan berharap bebas. Namun ketika seorang berharap bebas, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keamanan. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ya Ustaz, jazakumullah khairan atas Wa nasihatnya. jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Masya Itu Allah, benar. Barakallahu fiik Ummu Amar yang telah eh, bertanya sekaligus juga menambah wawasan kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Boleh pertanyaan disampaikan melalui chat box ini ataupun juga resen agar dapat berinteraksi langsung dengan Ustaz Zona Ali Hasan Bawadir. Baik Ustaz, rupanya tidak ada yang bertanya lagi ini di yang Anak resen. takut udah pada tidur nih Kang Si. Betul, ini jamaahnya sudah berkurang Ustaz. Allah musta'an. Anakumullah. Nah, ini apa? Mohon maaf, jiddan. Ini qadar Allah masya'afal karena kebetulan liburan. Kebetulan juga ada keluarga mertua anak Ya, lagi ada di rumah dengan keluarga. Kebetulan mereka ada acara keluarga yang nggak lama lagi di hari Ahad besok, ya. Sehingga anak harus Ahad. mengantarkan ada Hmm. keperluan-keperluan yang memang harus mereka sediain. Anak harus mengantarkan mereka ke sana kemari. Oh, Masya Allah. Baik, Barakallahu Fiik. Baik, Ustadz, untuk sebelum dipungkas mungkin ada eh, kalimat ataupun juga kata-kata penutup untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, Ustadz. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Eh, insya Allah materi kita berikutnya adalah umrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ji'rana. Ya, umrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ji'rana. Jadi nanti insya Allah ini kelanjutan kisah selanjutnya bagaimana
Nabi SAW selesai dengan fase itu, beliau melaksanakan ibadah umrah dari Ji'rana. Dan insya Allah, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, eh, pembahasan ini juga mengajarkan kepada kita terkait dengan hal-hal yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, penataan kepemimpinan di sana, ya, dan juga hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya di sana, sampai kepulangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, ya, sampai kepulangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dan itu menunjukkan bahwa bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ansar. Bagaimana Rasulullah SAW sudah menguasai secara totalitas dan penuh kota Mekah, tanah airnya, tempat beliau dilahirkan, di mana kedua orang tuanya melahirkan beliau dan besarnya beliau SAW di sana, yang begitu meninggalkan banyak kesan yang begitu mendalam bagi Nabi SAW dari sejak kelahiran beliau sampai hijrahnya. Namun itu tidak membuat beliau SAW pulang kampung. Ya, bahkan Nabi SAW menjadikan kampungnya adalah kota Madinah. Demikian pula makam beliau SAW pun nantinya di kota Madinah. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Aku qouli hadza subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala di tengah kesibukannya, kemudian juga di tengah amanahnya sebagai pemimpin, kemudian pemimpin organisasi, pemimpin keluarga juga, pemimpin jamaah, dan menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Allah yubarik fik ya Ustazuna. Semoga Allah SWT Baik, bisa memberikan kesehatan, perlindungan, keberkahan kepada Ustazuna ya Rahman. dan juga keluarga barakallahu fikum. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah, pukul 22 lebih 35 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian kita akhiri kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Kami haturkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Ustazuna Ali, kemudian juga teman-teman di Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian malam hari ini. Dan tentu saja terlupa pula kami haturkan terima kasih atas atensi kehadiran jamaah setia Bumi Mengaji Barakallahu Fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekhilafan, kekurangan dalam memandu kajian pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk kita semua, keberkahan ilmu, Amin. keberkahan hidup, keberkahan kesehatan, dan juga keberkahan aktivitas kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. istirahat Ustaz. Hayakumullah, barakallahu Barakallahu. fikum. Naam, hayyakumullah.